Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Oke, di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait garis besar tentang pramusaji dan juga makna servis dalam pramusaji. Nah, sekarang kita akan maju ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, kita akan coba bahas, apakah kalian pernah melihat seorang pelayan di warung dan juga di restoran? Apakah perbedaannya? Apakah sudah terlihat? Ya, perbedaannya ada di penampilan. Yap, pastinya perbedaan yang paling mencolok ialah ada pada penampilan atau grooming. Dan seorang pramusaji yang profesional itu harus memperhatikan grooming atau tata busana atau penampilan yang sesuai dengan standar. Seperti apa grooming yang disarankan? Yang pertama ialah merawat kebersihan dan kesehatan diri, lalu tata busananya disesuaikan, tata riasnya juga disesuaikan, aksesoris dan perhiasan tidak berlebihan. Selanjutnya ada personal grooming. Personal grooming ini apa? Yaitu seorang yang sangat mempedulikan penampilan pribadinya akan banyak mengadakan waktu untuk melakukan berbagai langkah dan sikap untuk menjaga personal grooming secara maksimal sesuai dengan standar, opini publik dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, jadi tentu ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Ketika kita minggu lalu bicara terkait dengan F&B Department, pramusaji merupakan bagian dari F&B Department tentunya. Di mana pembagian tugas di F&B Department untuk pramusaji ialah memeriksa tutup meja atau table setting secara keseluruhan, lalu memeriksa meja samping atau side stand, kemudian memberi petunjuk kepada busboy secara membersihkan alat-alat, selanjutnya mempersiapkan daftar makanan, melengkapi tutup meja sesuai dengan makanan yang dipesan oleh tamu. Itu dia tadi tugas pramusaji sebelum restoran dibuka atau pre-opening. Nah, selanjutnya ada juga tugas pramusaji saat restoran buka, yaitu membantu kapten dan head waiter dalam hal menyambut dan mengantar tamu ke tempat duduk yang sesuai. Jadi itu diantarin nih. Jadi ketika tamu datang kita anterin ke tempat duduk tersebut. Setelah itu mengambil pesanan, minuman ke bar dan makanan ke dapur, dibantu dengan busboy kalau perlu. Setelah itu memeriksa apakah busboy selama membantu tugasnya bertindak cukup teliti. Selanjutnya, tentu ialah melayani para tamu secara keseluruhan dengan baik. Nah, setelah itu, tugas pramusaji tidak hanya ketika pra dan juga saat buka, lalu juga ada setelah tutup. Apa tugasnya? Yaitu merapikan meja kursi serta kereta yang tadi dipakai. Gantilah taplak meja yang perlu diganti, kemudian membersihkan meja dan kursi dari remah-remah makanan, kemudian menutup kembali meja makan, lalu menyimpan kembali daftar makanan minuman yang tadi di tempatnya secara rapi. Nah itu, jadi kalau kita perhatikan tugas pramusaji ini luar biasa, tidak hanya sebelum, tapi juga saat dibuka restorannya dan juga setelah restoran tutup. Oke. Setelah kita mempelajari terkait materi pramusaji, tentu kalian sudah bisa membedakan bagaimana pramusaji yang baik dan pramusaji yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, saya punya kuis. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama ialah, bagaimana grooming yang baik diterapkan oleh seorang waiter atau waitress? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap pramusaji apabila sedang menghadapi komplain dari tamu? Lalu coba jelaskan bagaimana langkah-langkah Anda dalam handling komplain tersebut. Itu saja, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.